Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Engkau memberi lagi kami kesempatan untuk mendengar dan merenungkan firman-Mu, terutama di awal pekan suci ini. Semoga sabda-Mu dan renungan yang akan kami dengar untuk Minggu Palma ini membuat iman kami semakin teguh dan kami semakin setia kepadamu. Demi Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, 'Mengapa kamu lakukan itu?' jawablah, 'Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini.' Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, 'Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?' Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dia dari belakang berseru, 'Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi.' Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita memasuki pekan suci yang diawali dengan Minggu Palma. Bacaan-bacaan yang kita dengarkan menunjukkan 2 suasana yang bertolak belakang, di mana bacaan pertama sebelum diadakan perarakan daun palma berbicara tentang Yesus yang memasuki kota Yerusalem dengan menunggangi seekor keledai dan disambut dengan gegap gempita oleh segenap penduduk Yerusalem dengan bersorak-sorai, "Hosana," dan diberkatilah dia yang datang atas nama Tuhan. Sedangkan bacaan Injil
berbicara tentang kisah sengsara dan wafatnya Yesus Kristus. Tragis memang, sesudah ia dielu-elukan, kemudian ia harus memanggul salib dan dibunuh secara keji, mati di kayu salib. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus masuk kota Yerusalem dengan disambut pawai besar-besaran oleh penduduk Yerusalem. Ia tidak menaiki kuda seperti orang yang mau berperang, tetapi ia menaiki keledai, binatang yang dipakai oleh petani, yaitu rakyat kecil, sebagai simbol kedamaian. Bukankah ia adalah Raja Damai? Bukankah dia sendiri termasuk rakyat kecil? Akhirnya Yesus masuk dan sampai ke Yerusalem. Ia memasuki Yerusalem dengan penuh kesiapsiagaan, dalam arti siap untuk mati. Yesus tahu bahwa banyak musuh-musuhnya telah menanti kedatangannya di Yerusalem. Mereka yang punya kuasa dan petinggi agama bersatu untuk melawan dia. Tetapi ia dengan tegar dan penuh kesetiaan menjalani semuanya itu. Ia tahu dan sadar hanya dengan cara itulah dia akan menunjukkan kasihnya kepada Bapa dan kepada manusia. Maka untuk itu ia akan merendahkan diri menjadi setingkat dengan keledai yang ia tunggangi ini. Rela dipukuli dan ditendang, seperti biasanya orang perbuat terhadap keledai. Rela difitnah, diejek, didera, dimahkotai duri, dan disalibkan. Sedangkan Rasul Paulus menulis dalam bacaan kedua begini, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Yesus dan menganugerahi dia nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lututlah segala makhluk yang ada di langit, yang ada di bumi, dan di bawah bumi. Maka saudara-saudariku yang terkasih, mari kita belajar dari orang Yahudi, orang Israel ini. Semoga kita menjadi murid Yesus yang setia dalam situasi apapun. Jangan seperti orang Yahudi. Jangan gampang terpengaruh dengan suara-suara orang atau hasutan-hasutan orang. Tetaplah berdiri tegap dengan pelita iman yang bernyala. Berani menunjukkan identitas diri kita sebagai pengikut Kristus, walaupun situasi mengancam hidup kita. 2. Kita belajar dari Yesus yang sungguh telah mengosongkan dirinya, memberi diri seutuh-utuhnya, setia menjalani jalan salib, dan tegar dalam menderita sengsara, dan akhirnya mempersembahkan nyawanya dengan mati di kayu salib. Sungguh semuanya itu memberikan kedamaian, kerukunan, dan kebaikan bagi semua orang. Dan inilah yang diutamakan oleh Yesus di atas segala-galanya. Saudara-saudariku yang terkasih, semoga kita bisa meneladani Yesus, mau merendahkan diri, mengosongkan diri, serta setia dalam jalan salib hidup kita masing-masing. Tidak mau membalas dendam dengan orang yang menyusahkan kita. Dengan demikian, kita mampu membawa damai, kebaikan bagi semua orang yang kita jumpai setiap hari. Bapa yang Maha Kasih,
kami bersyukur atas anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami, dengan mengutus Yesus Kristus ke dunia ini untuk menyelamatkan kami. Semoga kami mampu menjadi pengikut-Nya yang setia, dengan mengosongkan diri serta selalu hidup sesuai dengan teladan yang Ia berikan. Dan semoga kami dengan bangga menunjukkan identitas diri kami sebagai pengikut Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa Santo Yusuf. Salam penjaga Sang Penebus, suami perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya. Kepadamu Maria menaruh kepercayaannya. Bersama denganmu Yesus menjadi manusia. O Yusuf yang terberkati, perlihatkanlah dirimu sebagai seorang bapa juga bagi kami, dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasih, dan keberanian, dan lindungilah kami dari segala yang jahat. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.